tinggalin Bianca. Jangan tinggalin Bianca, Pak. Ma, aku telepon Ustadz dulu ya buat ngurus semuanya. Mas. Apa? Dim? Om Irwan meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Oke. Satria, siapa yang meninggal, Nak? Om Irwan, Bu. Om Irwan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, Mas Irwan. Setia anterin ibu ya ke rumah duka ya, Nak. Kalau anterin ibu pengen lihat, Nak. Iya. Kita siap-siap sekarang, Bu ya. Ayo, Bu. Idi, kok itu orang balik lagi? Ngapain juga tadi aku kejar-kejar? What? OMG. Apa-apaan ini? Kok rumah Ibu Siska jadi banyak orang kayak begitu? Idi, ada bendera kuning segala lagi. Jangan-jangan. Aduh, nanya sama siapa ya? Tuh, ada orang lewat. Pak. Maaf mau nanya, itu di rumah Bu Siska ada apa ya? Kok rame banget? Itu, Bu, barusan Pak Irwan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Irwan meninggal. Makasih, Bu. Pak Irwan meninggal. Ngapain sih kemari lagi? Udah jangan banyak tanya, gua ada rencana. Gua ada bendera kuning. Ini pasti ada orang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang meninggal? Nah itu. Siapa, Bang? Tahu. Neng. Maaf, Iya, Pak. siapa yang meninggal? Oh, Pak Irwan. Pak Irwan. Iya. Ya udah, makasih. Iya, sama-sama, Pak. Bang, siapa Pak Irwan? Itu suaminya Siska. Lu tunggu sini ya. Oh, Irwan. Iya, itu yang tadi. Aduh. Waduh, ramai banget. Gak bisa nih, gimana caranya ya? Ada dia. Gawat.
OMG, itu kok pergelangan tangan Pak Irwan ada bekas merah? Bekas apa itu? Bu Siska, saya turut berduka cita ya. Yang sabar. Ya, yang sabar. Terima kasih Ibu Lydia untuk pengertiannya. Papa udah gak ada, Bu. Papa. Udahlah, aku biarin aja. Daripada nanti jadi tontonan. Dimas, sebenarnya apa yang terjadi sih? Awalnya aku telepon Papa Irwan. Aku menanyakan soal pernikahan aku sama Aisyah. Papa Irwan menjawab dengan yakin bahwa pernikahan aku dengan Aisyah adalah pernikahan yang sah. Tapi lalu teleponnya terputus. Aku penasaran, Ma. Aku mau temui Papa Irwan, tapi dilarang sama Mama Siska. Katanya Papa Irwan lagi sakit. Pas aku pulang, aku ketemu Aisyah. Aku cerita sama Aisyah. Aku balik lagi sama Aisyah. Mau ketemu sama Papa Irwan. Tapi ya, aku sama Aisyah menemukan Papa Irwan sudah meninggal dunia. Kok bisa ya Pak Irwan meninggal cepat ini? Iya, padahal kemarin masih jadwalin meeting buat minggu depan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Papa, seandainya aku tahu Papa akan pergi cepat ini, gak akan aku tolak, Pak. Permintaan Papa waktu itu untuk aku panggil Papa. Maafin aku, Pak. Maafin aku. Maaf, aku baru bisa nyebut kata Papa sekarang. Di saat Papa udah gak ada dan udah gak bisa ngedenger lagi. Aku bener-bener nyesel, Pak. Seandainya aku bisa muter waktu. Ya Allah, ampunilah dosa Papa.
Kapan kamu bisa mulai panggil saya Papa? Ya, Papa bisa mengerti keadaan kamu. Tapi bagi Papa, kamu tetap adalah putri Papa yang sangat berharga. Boleh Papa peluk kamu, Nak? Aku nggak nyangka, Mas. Aku nggak nyangka kamu akan pergi secepat ini. Bahkan sebelum aku bisa memaafkan kamu sepenuhnya. Itu perempuan siapa sih? Kayaknya sedih banget segitunya sama Pak Irwan. Iya, itu malahan anaknya si Bianca. Kok diam aja, nggak doain bapaknya? Bianca, kamu coba ngaji dong. Kayak Aisyah gitu kamu ngaji. Jangan cuma diem doang. Kamu jadi omongan tau sama ibu-ibu. Cepetan kamu ngaji, buka. Ma, aku ini bukan yang gak mau ngaji. Tapi aku gak bisa. Aku gak bisa baca Al-Quran. Aku gak bisa doain Papa. Aduh, ya udah. Asal komat kamit apa kayak kamu baca. Yang penting kamu sok-sok ngaji aja. Cepet. Pa. Papa yang tenang ya. Apa-apaan sih Aisyah? Ngapain dia nangis sampai kayak gitu? Banyak gaya banget. Pengen dibilang apa sama orang-orang? Mari bapak-bapak, ibu, janganlah kita larut dalam kesedihan ini. Karena setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Untuk berikutnya, mari kita jenazah ini kita sholatkan dan langsung kita kuburkan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, angkat jenazah. Bapak. Ya. Silakan. Oh iya, baru ingat lagi. Tadi kan aku lihat tangan Pak Irwan kayak ada bekas diikat gitu. Merah-merah gimana gitu. Bebas. Mama mau ngomong sama kamu. Ada apa sih, Ma? Dimas, Mama mau ngomong deh. Ini terus terang aja ya, Mama curiga deh. Kayaknya kematian Pak Irwan itu nggak wajar. Maksud Mama? Ya sekarang gini aja, memang Pak Irwan itu punya penyakit. Tapi masa iya meninggalnya mendadak kayak begini? Ya kan, apalagi pas kamu setelah selesai bicara ngebahas soal pernikahan kamu sama Aisyah. Statusnya, ya kan? Status pernikahan itu yang kamu bahas sama Pak Irwan kan? Terus tahu-tahu sekarang dia meninggal. Mama yakin sih, yakin-yakinnya. Ini kematiannya Pak Irwan benar-benar ada yang disengaja. Logis kan? Hah?
Bu Lydia. Ngomongin apa kamu tentang suami saya? Kamu gak pantas ngomong itu soal suami saya. Tolong hargai suami saya, biarkan dia pergi dengan tenang, Bu. Ibu gak tahu betapa sakitnya saya ditinggal suami saya secepat ini, Bu. Ibu gak tahu, ibu gak pernah merasakan itu. Bu Siska gini loh, saya sama sekali nggak membicarakan tentang almarhum suami Bu Siska, Pak Irwan. Pak Irwan itu kan orang baik banget. Saya juga kasihan sama Pak Irwan. Tapi masa iya sih Pak Irwan meninggalnya mendadak seperti ini? Jangan-jangan kan bisa aja ada yang sengaja ngelakuin. Sebaiknya menurut saya ya Bu Siska, diotopsi dulu deh Pak Irwan jenazahnya sebelum dikubur. Kita kan nggak tahu. Enggak! Saya nggak akan pernah melakukan otopsi terhadap suami saya. Suami saya memang udah sakit, Bu. Selama bertahun-tahun. Tolong, saya mohon dengan sangat. Hargain. Biarkan dia pergi dengan tenang, Bu. Saya mohon dengan sangat. Tolong hargain itu, Bu. Ya bisa saya. Udah mah cukup. Maaf Ibu, pasien kanker memang bisa tiba-tiba kondisinya. Saya merawat Pak Irwan selama di rumah sakit. Kondisi Pak Irwan memang sudah drop dan kankernya ganas. Dan Pak Irwan memang tidak mau dirawat lama di rumah sakit. Ya, terima kasih informasinya. Sudah jelas, Bu Lydia. Saya mohon dengan sangat. Jangan berbicara yang aneh-aneh soal suami saya, Bu. Sekarang suami saya sudah beristirahat dengan tenang selamanya. Iya, Bu Siska. Siska, mau air mata kamu seember, aku tuh tetap gak percaya sama kamu. Ngapain kamu ikut-ikutan kayak gitu? Hah? Emangnya kamu pikir orang-orang tuh gak pada nanyain apa? Siapa perempuan yang nangis-nangis di samping papa? Hah? Astagfirullahaladzim, Mbak. Aku cuma doa untuk papa doang. Papa. Dengar ya, kamu tuh gak berhak bilang kata papa. Kamu tuh cuma anak dari istri simpanan papa. Jadi kamu gak berhak manggil Papa Irwan papa. Mbak, aku sadar posisi aku. Tapi aku juga darah daging papa, Mbak. Kurang ajar ya kamu. Berani ya kamu bantah aku. Kenapa kamu ngapain? Maksud kamu apa? Kamu sengaja biar semua orang pada tahu kalau papa punya anak lagi dari perempuan lain ya? Kamu tuh gak kasihan apa sama papa? Papa tuh udah gak ada, Aisyah. Yang ada itu cuma kebaikan papa dan nama baiknya dia. Itu aja masa kamu gak bisa jaganya? Jadi maksud Mbak mau jalan duluan kan? Ya udah silakan, Mbak. Aku cuma mau nanti ke papa dengan tenang. Kamu tuh bikin aku gak tenang, tau gak? La ilaha illallah, 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 la ilaha.
La ilaha illallah. 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 Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Coba diangkat jenazahnya. Hati-hati. Bismillah. Hati-hati. Bismillah. Mama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Amin. Allahumma ighfir lana warhamna warhamha wa'fu. Allahumma ighfir laha warhamha warhamha. Allahumma ighfir lahu wa'fu anhu bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah.
Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian semua pasti bertanya-tanya kan, siapa perempuan ini sampai-sampai dia menangis sebegitunya di makam papa saya? Kenapa, Mbak? Emang dia siapa? Sebenarnya saya tidak tega menceritakan ini semua demi nama baik papa saya. Tapi saya sudah tidak tahan lagi. Dan daripada kalian semua bergunjing di belakang saya akan beritahukan semuanya. Kalau perempuan ini adalah anak dari papa saya. Dari istri simpanan papa saya. Emang itu kenyataannya? Astagfirullahalazim. Jadi Pak Irwan punya istri simpanan? Betul-betul gak nyangka bisa-bisanya Pak Irwan punya istri simpanan. Dan bukan cuma itu aja. Tapi perempuan ini sudah merebut suami saya. Masya Allah, pasti ajaran ibunya tuh. Jangan-jangan dari kecil diajarin ngerebut suami orang. Cantik sih padahal, tapi sayang tukang rebut suami orang. Ini lagi mantunya Pak Irwan, bisa-bisanya nenangin istri keduanya di makam. Padahal istri pertamanya dianggurin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong hargai pemakaman mertua saya. Dengan tidak berbicara yang buruk di sini. Dan kamu, Bianca, apa kamu pantas ya berbicara seperti itu di pemakaman papa kamu sendiri? Pantas? Kamu bicara soal pantas, Mas. Apa pantas kamu peluk istri kedua kamu dibanding aku? Iya, di depan makam papa aku. Apa pantas kamu peluk dia padahal status kamu itu belum tentu sah pernikahannya? Aku nggak mau bahas di sini, Bianca. Oh, justru kita harus bahas di sini. Mumpung ada Pak Ustadz, kita tanyakan aja sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya sama Pak Ustadz, dan Pak Ustadz harus jawab jujur. Apakah status pernikahan suami saya, Mas Dimas dan Aisyah itu sah? Sedangkan saya dan Aisyah adalah kakak beradik. Apakah itu sah? Apakah itu sah? Ya Allah, mohon maaf jika jawaban saya menyinggung. Allah telah menyebutkan bahwa daftar wanita yang tidak boleh dinikahi, Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, jangan menggabungkan dua wanita bersaudara. Jadi maknanya seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua wanita bersaudara. Jadi hikmahnya yang bisa kita ambil dari pernikahan yang dilarang tersebut bahwa untuk menjaga hubungan silaturahim antara dua wanita bersaudara tersebut. Mungkin keterangan dari saya sekian. Kalau begitu saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti nggak sah dong. Iya, beradanya nggak sah tuh. Semuanya tenang, Bapak, Ibu. Saya nggak mau bahas soal itu di sini. Yang saya tahu, saya menikahi istri kedua saya dengan sah. Dan saya nggak akan pernah meninggalkan istri kedua saya dengan alasan apapun. Ya udah deh, stop ya. Jangan pada julid ya. Please deh. Ini mereka kan waktu menikah nggak tahu kalau Bianca ini kakak beradik. Jadi jangan nyalain orang sembarangan, bisa kan? Bisa.
Iya. Orang salah dibela ya. Biasa gitu. Mama nggak dengar kata Ustadz. Pernikahan Dimas sama Aisyah itu nggak sah. Tapi kan Dimas nggak tahu. Ma, cukup. Aisyah, ayo kita pergi dari sini. Dimas, tunggu. Dimas. Udah. Satya, kamu jangan bikin tambah kerusuhan lagi deh. Biarin aja Dimas dan Aisyah pergi dulu dari sini. Dan kamu gak usah ikut-ikutan. Udah, diam. Biar rasa. Paling enggak sekarang semua orang tahu siapa Aisyah. Perbuatan Bianca ini makin lama makin bikin khawatir deh. Aku takut semua ini akan jadi senjata makan tuan untuk dia. Dan ini lagi nih, ini ngapain sih masih pada kumpul di sini? Please deh ya, ini pemakaman kan udah selesai. Ya bubar dong, bubar. Kok malah ngegibah? Kasih tahu, hu. Demen banget dia ngomongin orang deh. Ini semua gara-gara kamu nih Bianca. Yang biangkerok kamu tuh selalu biangkerok di mana aja. Bu Dina, tolong ya, nasehatin anak ibu. Kalau apa yang saya bilang itu salah, saya rela kok Mas Dimas untuk Aisyah. Tapi apa yang saya bilang benar kan? Jadi tolong, anak ibu itu harusnya sadar diri. Kamu ini apa-apaan sih? Udah deh. Oceh mulu gak kekeruan. Super biangkerok kamu. Maaf. Puas kamu. Ayo mah. Aisyah, maafin aku ya. Kita nggak langsung pulang ke rumah, soalnya masih suasana duka. Gak apa-apa, Mas. Aku juga mau lebih lama di sini, di rumahnya Papa. Aku kepikiran soal tadi. Gimana kalau ternyata kita... Cukup, Aisyah. Nanti aku pikirin. Kamu kalau aku tinggal di sini nggak apa-apa kan? Aku mau keluar sebentar. Bu, permisi. Ya Allah, kalau betul seperti itu, aku harus gimana? Aisyah, Dimas mana? Mas Dimas keluar sebentar, Bu. Oh, ya. Muka kamu pucat banget loh, Aisyah. Kamu pasti letih banget ya hari ini ya. Apalagi ditambah dengan omongan tadi tuh dari si Bianca. Ngaco banget. Gini deh, mendingan kamu sekarang istirahat aja ya. Kasihan, kamu kan lagi hamil. Istirahatnya di kamar tamu aja. Gak apa-apa deh, pasti diperbolehkan sama Bu Siska. Sama Bu Aisyah juga temenin ya. Boleh kan Bu Siska? Ya. Tekan, boleh? Yuk, sini. Biar saya bantu, Mama bantuin ya. Hati-hati. Nah, ini dia kamar tamunya. Hati-hati Bu Dina. Aisyah, kamu istirahat dulu ya. Jangan banyak pikiran, tenang-tenangin diri ya.
Terima kasih banyak ya, Bu Lydia. Iya, Bu Nina juga istirahat ya. Masih, Bu. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Sepertinya aku harus masuk ke dalam kamar Pak Irwan. Siapa tahu aku bisa nemuin sesuatu. Aku yakin banget, yakin kematian Pak Irwan sangat gak wajar. Asuhan kasih ibu. Ini kayak tulisannya Pak Irwan. Tapi ngapain dia nulis tulisan seperti ini? Maksudnya apa ya? Apa yang Ibu Lydia lakukan di sini? Itu Bu Siska apa? Saya Hebat, Ibu Lydia sudah lancang masuk ke dalam kamar pribadi Pak Irwan. Suami saya. Ibu tahu? Yang namanya etika dan sopan santun, mengerti? Saya hanya coba mendapatkan barang-barang kenangan dari Pak Irwan. Soal saya sangat terharu, saya sangat terpukul dengan kepergian Pak Irwan. Itu aja kok, Bu Siska. Serius. Hari ini adalah hari yang paling bersedih buat saya, Ibu Lydia. Tolong, hargai saya. Jangan bikin saya tambah bersedih dan saya marah, Bu. Keluar. Iya, saya keluar, Bu Siska. Keluar. Maaf. Cuman cari barang-barang yang bisa saya kenang tentang Pak Irwan. Itu aja kok, maaf ya. Bianca, biarpun kamu bukan darah daging Papa, Papa akan sayangi kamu seperti putri kandung Papa sendiri. Astaga, Mas Irwan tulis ini? Kenapa dia bisa menulis semua ini di sini? Sampai aku nggak bisa punya anak dan adopsi Bianca, semua ditulis di sini. Gak boleh ada siapapun yang melihat diary ini. Ibu Lydia pasti dia belum baca.
Gak akan aku biarkan semua ini terbongkar. Buku apa itu? Kok dibakar sama Siska? Aku harus cari tahu. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Aku akan belajar melupakan kenangan di masa lalu. Semoga kamu tenang di sana ya, Mas. Mas Irwan. Heh. Astagfirullahaladzim. Bu. Ngapain kalian ada di sini? Terutama kamu. Kamu itu bukan siapa-siapanya Mas Irwan ya. Kalau kamu ngaku istrinya, apa buktinya kalau kamu istri Mas Irwan? Gak ada. Kamu itu tahu apa? Aib keluarga kami. Cukup, Bu Siska. Ibu nggak berhak ya hina ibu saya seperti ini. Hina? Memang kalian sudah hina kok, dan itu fakta. Fakta dari mananya, Bu? Asal ibu tahu ya, ibu saya adalah orang yang paling terhormat dan punya harga diri nggak seperti ibu. Apa? Kamu ngomong apa? Hah? Kamu jangan ngomong kayak gitu ya sama ibu aku ya. Kalian sekarang bukan siapa-siapa di rumah ini. Saya, Siska, pemilik rumah ini. Proses pemakaman papa kamu tersayang itu udah selesai kan? Saya nggak butuh kalian berdua. Keluar kalian dari rumah ini. Udah. Ayo kita keluar. Ayo Bu, kita tunggu di mobil, Bu. Mas Dimas juga nyuruh kita tunggu di mobil kan? Sana pergi. Bianca, kita harus pastikan mereka keluar dari rumah ini. Hah? Siniin foto papa.
Kamu tuh nggak berhak ya pegang-pegang fotonya papa. Mau kamu apain? Mau kamu ambil? Mbak Bianca, tunggu mbak. Mbak tunggu. Apa sih? Bahkan masih banyak foto papa dalam rumah. Aku nggak punya sama sekali mbak. Jadi yang ini buat aku ya mbak. Nggak bisa. Sekarang kamu bisa ngambil fotonya papa. Nanti kamu ngambil apa? Perusahaan, uang, warisan, apalagi? Kamu tuh udah ngerebut suami aku, ngerebut anak aku. Sekarang mau ngerebut foto papa. Aku kurang apa lagi sih kamu? Mbak Bianca, aku nggak serakah ya mbak. Aku nggak mau apapun dari papa. Uang papa, perusahaan, rumah, warisan, aku nggak mau mbak. Aku cuma minta foto papa, aku nggak punya sama sekali mbak. Enggak, aku bilang enggak. Kamu tuh nggak berhak atas apapun yang papa punya. Aku nggak peduli semua orang akan ngomong apa tentang aku. Tapi aku nggak akan ngebiarin kamu dapat apapun dari papa. Kamu tuh nggak berhak karena kamu cuma anak simpanan papa. Lepas enggak? Lepasin Aisyah. Aisyah lepasin. Lepasin. Kembali. Lepasin. Lepasin. Aisyah. Lepasin. Aisyah lepasin. Abang sih. Enggak. Lepasin. Mama jangan kecampur karena kuburan Pak Irwan tuh masih basah. Udah pada berantem. Udah biar gak kasih ke Aisyah. Udah biar gak kasih. Kasih ke Aisyah. Enggak. Mama jangan kecampur. Apa? Ayo! Dong Aisyah. Aisyah. Ampun Aisyah. Aduh. Ih, kamu tuh bener-bener ya keterlaluan banget. Jahat kamu tuh. Kamu nggak apa-apa? Kamu apaan sih, Mas? Ngapain kamu nanyain Aisyah? Ngapain kamu pegang-pegang dia? Dia bukan istri sah kamu. Cukup Bianca. Apapun yang kamu bilang, aku udah nggak peduli. Sampai detik ini, Aisyah masih istri sah aku. Paham kamu? Ayo Aisyah. Mam. Ya, keluarga apaan ini? Lagi berduka makan. Bianca, stop air mata kamu. Ngapain kamu ada di sini? Lebih baik kamu pulang. Jangan sampai Aisyah menguasai rumah itu lagi. Ingat satu hal, papa kamu itu udah meninggal. Jadi nggak akan ada lagi sayang yang bisa melindungi Aisyah. Pergi kamu. Dengar kata mama. Ya ma, aku ambil kunci mobil. Biar saya bantu, Bu. Ya udah Mas, aku langsung antar ibu ke kamarnya aja ya. Ya. Makasih ya Nabi Mas. Iya, malam ini aku tidur di kamar kamu ya. Hati-hati Bu. Dim. Lo mau kemana?
Tadi lu bilang apa? Mau tidur di kamar Aisyah. Kan lo tahu itu nggak boleh. Lo tidur di kamar lo sendiri. Apa sih maksud kamu? Peraturan, Dim. Ya. Peraturan itu nggak boleh dilanggar. Dimas, udah, biar adem ya. Setia. Apa, Mam? Kan pernikahan mereka nggak sah. Yang mana boleh tidur bareng? Ini juga sih ya, heran. Setia. Apalagi sih yang dilihat? Apa, Mam? Lihat ke situ. Bu, udah ya, jangan nangis lagi. Ikhlasin papa, Bu. Mas papa udah tenang di sana. Ya, bukan hanya itu aja sih, ibu sedihnya. Tapi ibu juga sedih dengan nasib kamu, nak. Maksud ibu? Pernikahan kamu dengan Dimas sekarang sedang dipertanyakan. Lalu bagaimana dengan nasib anak kamu, nak? Apa dia akan bernasib sama seperti kamu? Yang lahir dan dibesarkan tanpa seorang ayah. Memangnya ada gitu panti asuhan kasih ibu? Oh, OMG, ternyata beneran ada ya? Oh, oke. Alamatnya lengkap, nomor telepon juga ada. Kalau gitu, aku harus datang ke sana. Iya. Setelah aku baca buku harian Irwan, aku jadi curiga sama Siska. Ya. Ada apa lagi sih, Bang? Siska jahat, benar-benar jahat. Kenapa? Setelah aku bongkar rahasia dia ke Irwan, gak berapa lama Irwan meninggal. Waduh, terus gimana, Bang? Ini nggak bisa kita biarkan. Saudara kamu yang buka servis elektronik, masih buka nggak? Masih ada, Bang. Kita mesti ke sana. Ayo. Yuk. Selamat datang Bu Lydia, selamat datang Bu di panti asuhan kami. Iya Bu, sebenarnya saya udah lama banget mau datang ke panti asuhan ini untuk berbagi sama anak-anak yatim piatu di sini. Terima kasih Bu atas kepeduliannya. Mari Bu, silakan masak. Oh iya. Jadi Bu, saya tahu panti asuhan ini
dari teman baik saya. Dia bilang katanya sering sekali kasih bantuan ke panti ini. Oh gitu? Iya, namanya Pak Irwan. Mungkin ibu kenal. Dia itu pengusaha sukses kok dan orangnya baik sekali. Sebentar. Saya ada nih fotonya. Mudah-mudahan kenal ya, Bu. Nah, ini nih. Oh, Pak Irwan. Benar, Bu. Beliau juga sering datang ke sini. Dan kebetulan beliau juga penyumbang terbesar panti asuhan kami. Kami semua di sini sangat merasa sedih, Bu, mendengar berita kematian dari Pak Irwan. Iya betul sekali, Bu. Kadang saya tuh suka berpikir ya, Bu, rasa-rasanya kurang adil gitu. Kenapa orang baik itu cepet banget perginya, ya kan? Oh ya, Bu, selain saya datang ke sini untuk berbagi kasih, saya juga ada keperluan lain, Bu. Saya itu kehilangan seseorang ada kali sekitar 20 tahunan gitu, dan kabarnya dia pernah tinggal di sini. Mungkin Ibu bisa bantu untuk ngecek data adopsi. Aduh, saya mohon maaf sekali, Bu. Kebetulan data-data 15 tahun ke atas itu semuanya sudah hilang, Bu. Karena panti asuhan kami ini pernah terjadi kebakaran. Oh, gitu. Sempat terbakar. Sayang banget ya. Padahal saya butuh banget datanya. Kalau memang Ibu perlu, mungkin bisa ditanyakan ke kepala panti yang lama, Bu. Nanti saya akan kasih alamatnya. Mungkin beliau masih menyimpan data-datanya, Bu. Oh, begitu. Iya. Terima kasih sebelumnya ya. Sama-sama, Bu. Itu bukannya preman yang kemarin itu? Wah, iya bener. Gaya mereka itu selalu mencurigakan banget ya. Kalau gitu aku harus ikutin. Harus. Oke. Aku harus ikutin, jangan sampai kehilangan jejaknya. Oh. Mereka berhenti di situ. Oke, nepi dulu. Itu yang aku lihat gak salah, Pak. Itu kan buku diarinya Pak Irwan yang kemarin aku lihat di kamarnya Pak Irwan. Kenapa sekarang ada di tangan dia? Wah. Gak benar ini. Kemarin si Siska larang aku. Terus sekarang buku itu ada di dia.
banget ternyata harta kamu ya, Pak. Uang, emas, perhiasan. Wow, apa ini? Hah? Dan semuanya atas nama Bianca. Terima kasih, Mas Irwan sayang. Uang, perhiasan, sertifikat. Yes. Pengorbananku selama ini gak sia-sia. Maju dikit. Udah. Ayo. Bang, taruh mana motor? Sini aja. Ayo. Matiin lampunya. Matiin. Sini. Kamu awasin jalan. Kasih tahu kalau ada orang. OMG, mau ngapain sih mereka? Kelakuannya makin lama makin tambah aneh. Dan selalu datengin rumahnya Bu Siska. Sumpah, aku penasaran banget. Jadi begitu ceritanya, Pak. Saya bingung dengan semua perbedaan pendapat ini. Sedangkan papa mertua saya bilang pernikahan saya dengan istri kedua saya tetap sah. Sayang sekali ya, bapak mertua Mas Dimas sudah meninggal. Iya, Pak. Saya masih belum paham maksud dari papa mertua saya. Menurut saya, Mas Dimas lebih baik memilih salah satu di antara mereka. Tapi istri kedua saya, maksud saya Aisyah sedang mengandung, Pak. Karena istri kedua Mas Dimas sedang mengandung, kalau Mas Dimas mau menceraikan dia, lebih baik Mas Dimas tunggu sampai dia melahirkan. Mama kemana sih? Dari sore nggak ada dicariin. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. HP-nya pakai nggak aktif segala. Gimana sih Mama bikin orang khawatir? Aisyah. Ya Allah.
Maksudnya ngapain? Kalau kondisi lo kayak gini lo gak akan bisa makan. Mas, gak usah mas. Udah diem. Mas Setia. Gue siapin ya. Enggak, aku gak mau. Aku bisa aku makan sendiri. Lo mau pakai sap kan? Aku... Aisyah. Gue ini cuma mau bantuin lo kok. Ya, nyentuh juga nggak kan? Ah. Gue ngelakuin ini untuk bantuin lo. Ya, jadi nggak usah gengsi. Lo nggak makan nggak apa-apa. Tapi gimana bayi dalam perut lo? Dia butuh makan. Lo mau nungguin Dimas? Hah? Dimas pulang jam berapa? Lo tahu? Tahu nggak? Kalau Dimas lembur, lo mau nungguin Dimas pulang baru makan? Yang ada pingsan lo. Enggak usah mas sini. Emang ada orang lain di rumah ini yang mau nyopir lo? Hah? Gue tanya. Nyokap gue pergi. Nyokap lu mungkin lagi kecapean, Bianca. Ya mana mau dia nyuapin lu? Udah ya, jangan gengsi. Kalau nurutin gengsi lu nggak makan, bisa pingsan lu. Aisyah, gue mohon. Ya. Gue mohon jangan keras kepala. Jangan lu mikirin diri lu sendiri. Pikirin tuh bayi dalam perut lu. Dia butuh makan. Aduh, so sweet banget. Ini pemandangan yang bagus nih. Tinggal aku send ke Mas Dimas. Atau nanti aku unjukin aja ke Mas Dimas. Lo mau ikan nggak? Ini aja.
Kamu udah pulang, Mas? Untung aja Aisyah makannya udah selesai. Kalau enggak, kamu pasti emosi banget liatnya. Maksud kamu apa? Ini Mas, tadi aku sempat videoin. Sini kamu. Diam. Ya Allah, Mas Dimas? Mas? Astagfirullahaladzim, Mas! Mas Dimas! Au! Mas, kenapa sih, Mas? Apa-apaan lu? Kamu yang apa-apa? Mas Dimas. Kamu dengerin saya ya. Tadinya saya akan memutuskan siapa yang akan tetap menjadi istri saya setelah kandungan Aisyah lahir. Tapi setelah melihat kelakuan kamu, saya putuskan gak akan menceraikan kedua-duanya. Paham kamu? Jadi kamu jangan berharap untuk mendapatkan Aisyah. Kalaupun anak ini anak kamu, saya yang akan mengakuinya. Dan kamu Aisyah, sekali lagi kamu deketin Setia, aku akan sangat marah sama kamu. Berani-beraninya Dimas. Kok Mas Dimas nggak mau cerain Aisyah? Kok aneh? Kok lampu mati? Kenapa nih? Handphone aja deh. Buka pintunya, tolong! Apa ini? Apa ini semua? Ini diary udah aku bakar, kenapa masih ada? Apa ini? Apa ini? Ini baru awal. Makin ke sana akan merusak pikiranmu, merusak perasaanmu.
kamu akan kehilangan arah. Selamat menikmati. Angkat. Kok aku bisa ada di sini? Apaan nih? Ini pasti kerjaan Ibu Lydia. Buka pintunya, tolong! Tolong! Enak rasanya di penjara di kamar sendiri ya. Biar tahu rasa kamu. Buka pintunya, tolong! Tolong! Cukup. Ini baru permulaan. Masih banyak lagi teror yang bakal menimpa kamu dari